Ini penting sebelum tercipta fitnah-fitnah baru, seperti di ending dari buku ini. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selain daripada kesalahan data yang terlihat sangat tangible, sangat nyata, juga Anton bermain dengan data-data yang bagi saya cukup signifikan, cukup cukup menarik. Seperti dia mengatakan pada 26 Maret 1896, pasukan Teku Umar yang waktu itu bekerja untuk Belanda, itu mereka supply dengan detail sedemikian. Detailnya adalah pasukan Teku Umar itu disuplai kembali dengan 880 senapan. Wow. 25.000 butir amunisi atau peluru. Kemudian 500 kg mesiu. Tetapi ada opiumnya juga diberikan. Opium dalam jumlah yang sangat besar. Untuk apa opium kepada Teku Umar? Wallahualam. Opium dalam jumlah yang sangat besar dan 18.000 dolar Spanyol. Itu data ya, data secara angka yang cukup fantastis. Kemudian dia juga membuat sebuah angka-angka lain yang juga tidak kalah fantastisnya. Dia mengatakan untuk menghancurkan rumah yang sekarang kita kenal sebagai Museum Cut Nyak Dien di kawasan Lampisang, rumah hadiah mereka kepada Cut Nyak Dien pada saat mereka membelot kepada Belanda. Untuk menghancurkan rumah itu, mereka menumpahkan 2.105 granat digunakan. 2.105 granat diledakkan, 2.920 peluru meriam. Oke. Kemudian 1.582 peluru shrapnel, saya nggak tahu shrapnelnya apa. Dan ada 57 peluru pembakar. Untuk mortir ditembakkan semua ke rumah tersebut. Alangkah emosinya ya, alangkah sangat keselnya dengan pasangan itu sampai dia menghabiskan 2.000-an granat, hampir 3.000 peluru meriam, Masya Allah. Dan ada 57 peluru pembakar untuk mortir. Angka. Artinya dia bermain dengan angka yang dia berupaya untuk precise, untuk akurat. Tapi kenapa dia gagal memberikan angka yang lain? Kita perhatikan setelah saya konfrontir data dia di sini mengenai meninggalnya seorang tentara yang dijadwalkan menikah, ya, yang bernama Henry de Brun. Henry de Brun ditulis oleh Anton di sini pada 3 Agustus itu sedang ditunggu untuk kembali di Banda Aceh untuk pernikahannya di tahun 1902. Sebentar ya, saya cek dulu. Itu jelas betul dia letakkan angka di situ. Ternyata angka itu setelah saya konfrontir dengan situasi di Kerkhof, di kuburan Belanda, itu saling bertolak belakang. Jadi ada permainan data yang mungkin dia tidak matang atau memang salah mengambil database. Jadi akibatnya tidak akurat buku ini. Oke, Henry de Brun dikatakan akan menikah pada 3 Agustus 1902, ya. Tetapi pada tanggal itu, ya, dia ditunggu kedatangannya di Banda Aceh, tapi yang datang adalah jenazahnya. Karena dia sudah meninggal di tanggal yang berdekatan dengan 3 Agustus. Itu kalau catatan dia di sini, ya. Statement dia selanjutnya adalah kalaulah benar adanya statement dia mengatakan setelah meninggal Henry de Brun segera dibawa ke Banda Aceh sesegera mungkin dan sampai di Banda Aceh sangat cepat karena sudah standby kapal-kapal perang untuk membawa dia. Oke, ini saya bacakan. Pengangkutan jasad Henry de Brun ke ibu kota berjalan lebih cepat dari yang biasanya. Karena kapal ke arah ibu kota sudah siap. Henry pun harusnya sudah berada di sana 3 Agustus untuk pernikahannya. Oke. Jadi dia terbunuh di Agustus, dibawa ke sini untuk dimakamkan di Agustus juga. Data ini saya konfrontir dengan data yang ada di buku panduan untuk mengunjungi Kerkhof, kita menemukan angka yang berbeda. Data di sini tertulis Henry de Brun itu dimakamkan di 11 Juli 1902. 11 Juli 1902. Henry de Brun.
Dia mati terbunuh kelewang sebanyak 15 kali bacokan di Senagan yang sekarang menjadi bagian dari Nagan Raya. Oke, jadi 3 Agustus mundur secara kronologis ke 11 Juli di tahun yang sama, itu adalah sebuah angka yang tidak sinkron. Kemudian kalau itu memang disebut kematiannya bukan pada Agustus, mengapa harus menempuh waktu sedemikian lama untuk sampai 3 Agustus di Banda Aceh? Padahal dikatakan perjalanan sangat cepat. Nagan Raya itu tidak jauh dari sini, kalau melalui kapal mungkin 1 hari 2 hari selesai. Kalau memang meninggal di 11 Juli sampai di 3 Agustus itu tidak dikategorikan cepat dan data itu tidak tepat. Ini data tidak akurat. Jadi saya sudah konfrontir dan saya menemukan data sedemikian. Kemudian lagi terkait dengan database yang dia gunakan membuat kekeliruan yang sangat besar. Dalam sebuah interview dia, yang saya yakin interview yang imajiner, ya, tidak real, dia mengatakan dia bertemu dengan Tuanku Warul, kalau saya menyebutnya Yang Mulia Tuanku Warul karena sahabat kita yang cicit daripada Sultan Aceh yang terakhir. Tuanku Warul digambarkan oleh Anton berdialog dengan dia, namun itu adalah imajinatif karena Warul tidak pernah menyebutkan itu. Jadi pada waktu itu Anton menyebutkan dia sedang bersama dengan Warul, padahal Warul tidak pernah bersama dia di kawasan itu. Padahal mereka ketemu di sebuah kafe milik Warul di kawasan Merduati, itu saja. Tapi Anton menggambarkan bertemu dengan Warul pada saat pembersihan sebuah makam. Warul di situ melihat makam sudah bersih, dia langsung mengambil foto. Dia katakan kepada Anton, foto ini adalah penting untuk ibu saya. Karena ibu saya ingin melihat seperti apa penghargaan terhadap leluhur mereka. Dan kemudian Warul membungkuk membaca inskripsi Arab yang ukiran itu pahatannya sudah mulai rusak. Dia menyebutkan nama Sultan di sana. Dengan kata lain, Anton menggambarkan dia bersama dengan Warul di depan makam Sultan Muhammad Daud Shah yang secara logika dia gambarkan di sini berada di Bapris. Bapris itu dekat dengan pendopo gubernur bersebelahan dengan makam Sultan sekarang muda. That's not true. Karena makam Sultan terakhir kita, Sultan Muhammad Daud Shah, ada pada saat beliau sedang eksal, sedang dipindahkan, diasingkan di Rawamangun, Jakarta. Di sana beliau meninggal. Bukan di Bapris. Jadi keliru informasi yang dia berikan dalam bentuk imajinasi di sini. Dan Warul mengatakan dia tidak pernah mengeluarkan statement sedemikian dan hanya ketemu sekali dengan Anton di kafe dia, bukan di lokasi pemakaman yang ada di kawasan Bapris. Database yang salah, terlalu bermain dengan imajinasi. Statement itu ada di halaman 142, pernyataan tadi. Dalam seperempat, kalau saya bacakan, Warul dengan rasa puas mengambil sebuah foto dengan HP-nya. Untuk ibu saya, dia jelaskan. Karena ibu saya menganggap sangat penting tempat ini dijaga baik-baik, tempat leluhurnya dijaga lebih rapi. Kemudian dia membungkuk ke batu nisan dan menerjemahkan agak sulit aksara Arab yang tidak utuh lagi. Tertulis di sana untuk mengenang Alauddin Muhammad Daud Shah, Sultan yang memerintah dari 1291 ke 1321 Hijriah. Itu tercatat di sini dan itu tidak tepat. Tidak benar karena makam itu bukan ada di Aceh, tetapi di Rawamangun, Jakarta. Baik, yang terakhir adalah kesalahan dalam memberikan informasi. Di antara sekian banyak kesalahan ya kita kerucutkan saja. Kesalahan dalam memberi gambaran mengenai posisi pesantren yang ada di Selimum, pesantren atau library Tano Abe. Di sana digambarkan ada sebuah bangunan tempat diletakkan database, ya, database atau tempat penyimpanan manuskrip itu dikatakan diletakkan di belakang kolam. Oke. Kolam itu dikatakan berada di dekat pemakaman keluarga besar Al-Fairuz Al-Baghdadi. Oke. Komplek pemakaman itu terletak jauh di belakang melewati hutan-hutan yang lebat, ya. Ini yang dituliskan oleh Anton, untuk mencapai makam tersebut harus melewati sawah, melewati hutan yang lebat baru sampai ke sana. Kemudian di sana pun harus melewati beberapa pohon-pohon yang besar, melompati pagar baru ketemu dengan makam. Di sebelahnya ada kolam.
Nah, di belakang kolam itu ada sebuah gedung tempat penyimpanan manuskrip. Di sana diceritakan dia membuka manuskrip dengan bantuan orang tua keturunan wanita keturunan dari Syekh Al-Fairuz Al-Baghdadi tersebut yang datang dari dinasti Abbasiyah dari Irak. Dan semua digambarkan adanya jauh. Dalam realitasnya, gedung yang dimaksud, gedung tempat manuskrip itu adanya di dekat jalan besar, di dekat jalan utama Banda Aceh Medan di kawasan Selimum. Tidak jauh masuk sedikit, kita ketemu gedung utama pesantren atau perpustakaan kuno Tanah Abe. Di sana ada satu gedung yang dibangun khusus oleh support Malaysia. Di sana disimpan semua naskah-naskah tersebut. Bukan di ujung sana yang dikatakan melalui hutan, dekat sawah, bukan. Anton juga menggambarkan sebuah kolam di dekat bangunan putih tadi tempat menyimpan manuskrip. Di kolam itu orang Aceh menyiram kakinya yang berkudis. Dan di sana juga air itu dipakai untuk memercikkan kepala, air itu dibercikkan sebagai berkah kepada anak-anak. Jadi yang kotor dan yang bersih mix di dalam kolam itu. Saya tercengang, terperangah, seperti itukah kita? Tidak ada nilai kebersihan, tidak ada nilai logika yang kita pakai. Seperti itukah yang dia bawa dalam buku ini untuk pangsa pasar Eropa dan sekarang kita gunakan dalam bahasa kita dan kita pahami dan kita coba terima. Ini yang pada endingnya adalah membentur kepada nurani saya, hingga ini harus saya pertegas, ini salah, dan kita buat beberapa kajian-kajian yang insya Allah sudah dibuat beberapa sesi dalam bentuk video, dan kita akan buat beberapa pembedahan yang lebih lanjut dengan para pakar, karena saya sendiri bukan pakar. Saya hanyalah pencinta sejarah, dan saya penikmat sejarah. Ada banyak scholars yang lain yang lebih pakar, yang jelas dengan manuskrip, dengan angka-angka yang sudah sangat terinci. Baik, junior, senior semua, dan kawan-kawan yang seangkatan, kita selaku orang yang memiliki pemikiran yang sudah mature, sudah matang, sudah dewasa, kita bisa memilah mana yang benar, mana tidak. Mana yang bisa kita kritisi, mana tidak. Yang mana kira-kira logik, yang mana tidak. Tetapi semua itu membutuhkan keberanian, karena kita adalah bangsa yang merdeka. Kita bangsa yang memiliki kebebasan untuk membenarkan sejarah kita sendiri sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam manuskrip sebagai data pembanding. Sejauh ini kita tidak punya data pembanding yang cukup mumpuni karena selalu berakar kepada tulisan-tulisan mereka. Sementara manuskrip kita ditekan, dihapuskan, atau inskripsi yang ada di batu nisan digulingkan, jadi kita tidak punya data-data pembanding yang akurat. Ini penting sebelum tercipta fitnah-fitnah baru, seperti di ending dari buku ini, dia menyebutkan keluarga besar Panglima Polim. Para Panglima Polim itu adalah dari keluarga haram, dari keturunan haram Kesultanan yang lalu. Sangat menyakitkan hati saya membacanya. Dan juga ada satu hal yang sangat lucu saat dia mengatakan gedung Wali Nanggro yang ada di kawasan Lampeneret itu adalah milik kepada Hasan Tiro. Yang mana anaknya Karim tidak mau untuk meneruskan Hasan Tiro sebagai wali di sini, jadi gedung itu akhirnya dialihkan kepada yang lain. Awal itu diperuntukkan kepada Hasan Tiro sebagai perorangan, bukan sebagai sebuah lembaga kewalian. Banyak informasi yang menyesatkan. Saya pikir disinilah kita perlu untuk berpikir secara logis, kita diskusikan, kita cari pencerahan, jangan sampai kita teracuni oleh buku ini sampai menemukan format yang ideal. Suatu keberanian yang kita butuhkan cukup kuat, sudah saya tempuh, insya Allah bisa menginspirasi yang lain untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terima kasih atas momennya, waktunya, pemahamannya, kesediaannya untuk membuka pikiran. Kita menunggu respon mungkin dalam bentuk chat atau dalam bentuk telepon atau email untuk kita carikan solusi yang terbaik format sejarah kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.